Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku yang berbahagia, kembali lagi dengan Bapak di channel YouTube ini. Dalam rangka pembelajaran efektif dalam masa PJJ ya, di era pandemi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penarikan kesimpulan. Hal ini merupakan bagian inti dari pembahasan kita di bab distribusi normal. Serta perlu kalian ketahui bahwa ini merupakan awal kalian untuk mengembangkan ilmu kalian di perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi nanti kalian akan tidak terlepas dari penarikan kesimpulan ini, atau sering diperoleh atau didapat di bagian akhir tugas kalian, yaitu di penelitian. Sebelum kita lanjut ya, kita coba ingat kembali tentang apa yang sudah saya sampaikan dulu tentang penelitian kuantitatif ya. Nah, sejauh pengalaman saya dengan penelitian kuantitatif, itu ada beberapa langkah yang perlu kalian selesaikan untuk menyelesaikan penarikan kesimpulan di penelitian kuantitatif. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini merupakan wacana-wacana kehidupan sehari-hari yang memuat masalah yang perlu diselesaikan. Yang kedua, ya identifikasi masalah. Dari wacana-wacana tersebut kita kerucutkan lagi menjadi masalah-masalah yang sudah spesifik. Yang ketiga, dari masalah-masalah tersebut kita hadirkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti kita bisa menjawab tentang permasalahan yang ada ya, yang sudah diidentifikasi tadi. Nah, selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan yang kita hasilkan, kita coba dampingi dengan jawaban-jawaban sementara yang belum tentu kebenarannya, yang kita sebut dengan hipotesis. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk menguji hipotesis kita apakah benar atau tidak, apakah relevan, apakah menjawab pertanyaan, nah maka kita butuh yang namanya data dan teori. Nah, sehingga di sini kita perlu langkah selanjutnya adalah pengumpulan data-data dan teori. Nah, dari data-data dan teori tersebut kita coba olah, ya kita analisis datanya. Nah, sehingga kita nanti bisa mendapatkan apakah hipotesis kita itu layak atau tidak. Nah, setelah itu kita baru menarik kesimpulan dari penelitian kita. Lebih lanjut ya, kegiatan penarikan kesimpulan ini merupakan kegiatan penelitian ilmiah dengan bantuan statistik. Nah, penarikan kesimpulan tentang suatu populasi dilakukan berdasarkan data yang diolah dari sampel acak atau dari percobaan acak, dengan tujuan bahwa untuk memeriksa data yang dihasilkan apakah sesuai dengan prediksi tertentu. Nah, prediksi-prediksi tadi itu adalah masih jawaban sementara dari pertanyaan yang kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu disebut sebagai hipotesis. Untuk selanjutnya, hipotesis diuji berdasarkan hasil pengolahan data sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis tersebut diterima atau tidak. Sehingga perlu adanya uji hipotesis, anak-anak. Nah, uji hipotesis adalah prosedur menguji sebuah hipotesis dengan membandingkan data hasil percobaan acak terhadap nilai yang diprediksi oleh hipotesis. Dengan asumsi bahwa jika populasi yang diuji berdistribusi normal, maka uji hipotesis dilakukan dengan bantuan kurva normal pula. Sekali lagi, hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara tentang karakter suatu populasi yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan. Jadi sekali lagi, kalau kalian menjawab suatu pertanyaan tanpa data, ya, pertanyaan ilmiah tanpa data, nah itu masih dikatakan sebagai hipotesis yang hukumnya adalah masih lemah kebenarannya, sehingga perlu dibuktikan di sini. Oke ya, jadi bisa kalian tahu apa makna dari ilmiah itu sendiri. Jadi ilmiah itu berkaitan dengan data dan teori dan dibuktikan secara analisis. Nah, jadi nggak serta-merta langsung keluar dari mulut kita.
Nah, dalam penelitian biasanya dikenal dengan dua macam hipotesis, ya. Yang pertama adalah hipotesis nol disimpulkan dengan H0, ya, adalah hipotesis yang diartikan sebagai tidak ada perbedaan antara data populasi dan data sampel. Atau istilahnya di sini hipotesis ini adalah hipotesis kemungkinan terburuk. Karena apa? Karena tidak ada perbedaan ya antara data populasi dan data percobaan kita yang kita kenakan dengan sampel. Nah, kalau tidak ada perbedaan, lantas kenapa kita harus melakukan penelitian? Nah, itu alasannya ya, kenapa kita katakan sebagai kemungkinan terburuk. Nah, ini kemungkinan terjadi juga, maka kita letakkan di hipotesis nol. Yang kedua adalah hipotesis alternatif, atau dengan simbol yaitu H indeks 1 ya, adalah lawan hipotesis nol dengan artikan sebagai ada perbedaan antara data populasi dan data sampel. Nah, ini yang kita harapkan dari penelitian kita. Ya, jadi hipotesis nol merupakan hipotesis yang dirumuskan dengan harapan ditolak. Nah, saat dilakukan uji hipotesis. Sedangkan hipotesis alternatif itu dirumuskan dengan harapan akan diterima kebenarannya. Uji satu arah atau one time. Nah, uji satu arah adalah uji statistik yang berkaitan dengan hipotesis di mana nilai yang diamati berbeda secara signifikan dengan nilai yang diketahui, dan di mana error adalah penolakan yang relevan dalam satu arah. Nah, bentuk hipotesisnya adalah H0 itu terdefinisi dengan theta sama dengan theta 0. Sementara H1 yaitu alternatif yaitu theta kurang dari theta 0 atau theta lebih dari dengan theta 0. Theta di sini dimaksud dengan populasi ya. Sementara theta 0 itu adalah data sampel, seperti itu variabel acak sampel. Nah, bisa dikatakan sebagai satu arah itu karena hipotesis 1 itu menyebutkan kurang dari atau lebih dari. Atau bisa kita ini adalah gambar dari uji satu arah ya. Gambar distribusi normalnya seperti ini. Bisa kalian perhatikan di sini daerah penolakan H0 itu disebutkan dengan alfa atau nanti yang kita sebut sebagai tingkat signifikasi. Untuk sebelah kiri itu diartikan sebagai daerah penolakan H1 yang didefinisi dengan theta kurang dari theta 0. Sementara yang sebelah kanan itu arsirannya di sebelah kiri, maka diartikan sebagai hipotesis alternatif atau H1 adalah theta yang lebih besar dari theta 0. Tipe yang kedua adalah uji dua arah atau two-type. Nah, uji dua arah ini adalah uji statistik berkaitan dengan hipotesis di mana nilai yang diamati berbeda secara signifikan dengan nilai yang diketahui, dan di mana error atau daerah penolakannya yang relevan dalam dua arah. Bentuk hipotesisnya itu adalah H0 itu terdefinisi dengan theta sama dengan theta 0, H1 itu terdefinisi dengan theta tidak sama dengan theta 0. Nah, jadi ini daerah lebih dari dan kurang dari itu terhimpun dalam satu H1, yaitu tidak sama ya. Nah, itu gambarnya seperti berikut. Nah, gambarnya itu adalah sebagai berikut ya. Jadi ada dua daerah arsiran, yaitu daerah penolakan H0 ini di sebelah kiri dan sebelah kanan. Coba kalian perhatikan alfanya nak ya. Alfanya derajat signifikasinya dibagi dua. Kalau dua arah, alfanya dibagi dengan dua, daerah sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga kalau kita gabungkan itu jadinya alfa. Nah, sehingga kalian perlu berhati-hati untuk uji dua arah seperti ini ya, bisa kita lihat dari hipotesisnya. Nah, selanjutnya kita coba membuat hipotesis dari contoh kasus ya. Contoh kasus yang pertama. Rata-rata nilai tes tertulis di suatu perusahaan adalah 76. Seorang psikolog percaya bahwa pemberian musik selama ujian akan berpengaruh terhadap nilai ujian. Kemungkinannya nilai menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, di sini hipotesisnya adalah kita perhatikan subjeknya itu adalah rata-rata
di mana rata-ratanya adalah 76. Jadi H0 untuk penelitian ini yang kita harapkan tolak itu adalah rata-ratanya sama dengan 76. Jadi kita menolak hasil penelitian yang rata-ratanya itu ternyata sama dengan populasi sebelumnya yaitu 76. Nah, sementara H1-nya itu kita bisa lihat identifikasi dari kalimat pernyataannya yang mengandung perbandingan, yaitu lebih tinggi atau lebih rendah ya, yang saya bold ini. Artinya karena ini lebih tinggi dan lebih rendah itu disebutkan dalam satu kalimat, maka H1-nya menjadi mu tidak sama dengan 76 ya, karena disebutkan dua-duanya. Nah, kalau hipotesis seperti ini masuknya adalah uji hipotesis dua arah ya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Kasus yang kedua, suatu perusahaan memproduksi perangkat penyimpanan data komputer atau hard disk. Perusahaan tersebut menyatakan hard disk dapat bekerja optimal selama 5 tahun. Hipotesisnya, 5 tahun menunjukkan adalah rata-rata kerja optimal suatu hard disk. Maka H0 itu adalah mu sama dengan 5. Walaupun di soal itu tidak menanyakan perbandingan, karena di sini hanya dinyatakan adalah pas sama dengan 5 tahun, maka H1-nya adalah lawan dari sama dengan, yaitu mu tidak sama dengan 5. Lanjut. Oke, kita lanjut dengan contoh yang selanjutnya, yaitu membuat hipotesis lagi. Dengan contoh kasus, suatu komunitas dokter ya bersalin meyakini pemberian vitamin pada ibu hamil mampu meningkatkan berat badan bayi saat lahir. Rata-rata berat badan bayi saat lahir adalah 3,2 kg ya pada sebelumnya. Nah, jelas di sini ada rata-rata ya. Nah, berarti nanti menjadi hipotesis 0. Hipotesis 0-nya itu adalah rata-rata sama dengan 32 kg. Sementara ada kalimat atau kata yaitu perbandingan, yaitu meningkat. Meningkat artinya lebih besar. Ya, lebih besar dari 3,2, tentu saja itu akan menjadi H1 atau hipotesis alternatif. Jadi harapannya hipotesis yang diterima itu adalah H1 dengan artian bahwa rata-rata berat bayi itu akan meningkat 3,2 sehingga penelitian kita tidak akan sia-sia, istilahnya seperti itu ya. Nah, jadi itu bagaimana kita membuat hipotesis. Cukup mudah ya dalam memahami hipotesis ini. Oke, mungkin pembelajaran kita hari ini kita cukupkan dulu dalam membuat hipotesis. Ya, untuk selanjutnya kita akan menguji hipotesis tersebut sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Ya, selamat belajar. Assalamualaikum.